rasakan, ku ingin engkau tahu. Berbagi bersama, buka kita buka hari yang baru, tebarkan semangat langkah ke depan, jadi pribadi baru. Buka kita buka jalan yang baru, tebarkan senyum wajah gembira, jadi pribadi baru. Hello teman semua, ayo kita sambut hari baru telah tiba. Apa yang ku rasakan, ku ingin engkau tahu. Berbagi bersama, buka kita buka hari yang baru, tebarkan semangat langkah ke depan, jadi pribadi baru. Buka kita buka jalan yang baru, tebarkan senyum wajah gembira, damai suasana baru, damai suasana baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Inspirasi Jalanan bersama saya Soleh Solehun dan Guys, Sakena. Beserta saya sudah hafal nih ya. Di gitar ada Azman, masih grogi-grogi gitu kalau di close up. Di bass ada Bara, dan pemain kahon itu ada Aris. akhirnya hafal. Ya. Akhirnya Ya, hafal. seiring saya hafal nama-nama mereka, wajah mereka pun lebih rileks ya. Karena kalau kita lihat di episode awal kayak canggung-canggung gimana gitu. Begitu disorot, aku masuk kamera. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Semangat baru ya, cocok ya Semangat sama lagunya. baru. Ya. Betul sekali. Ini dengan semangat baru juga saya membawa teman baru yang inspiratif. Ada Mas Teddy X Diana. Mas, jangan kaku gitu Mas. Ya. Teddy. Apa kabar Mas Teddy? Kang Teddy ya, Oh. karena Kang dari Teddy. Bandung. Tetangga saya, dia Cicahem, saya Antapani. Oh iya. Ya, Baraya. Kita lihat dulu siapa itu Kang Teddy X Diana. Beri tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Kang Teddy membangun 1000 jembatan gantung. Iya. Apa motivasinya Kang? Iya, jembatan pertama di Papua tahun 2015 2015. dan hanya untuk pendaki gunung yang akan ke Kartens dan berkembang jembatannya menjadi jembatan untuk kebutuhan masyarakat di pedesaan. Pedesaan mana itu? Akhirnya awalnya di Garut pasca bencana banjir bandang 2016, akhirnya banyak yang meminta dibangunkan jembatan. Akhirnya kita bergerak saat ini sudah di 11 provinsi di Indonesia. 11 provinsi. Enggak, mereka tahu Kang Teddy bisa bangun jembatan dari mana tuh? Ketika jembatan pertama di bencana alam banjir bandang di Garut, ada dimasuk media di koran. Oh. Dan setelah itu dari masyarakat mengirim data jembatan yang membutuhkan jembatan melalui di Instagram, di Facebook kirim. Oh, ngasih tahu di sini Kang, Iya. karena tahu pernah bikin di jembatan di Kartens itu. Betul. Oh. Akhirnya setelah dicek ternyata memang di Indonesia banyak yang membutuhkan jembatan karena anak-anak sekolah berangkat ke sekolah masih turun ke sungai. Ya, memang sebelumnya saya pernah melihat ada anak sekolah turun ke sungai, tapi saya pikir itu tugas pemerintah. Iya. Tapi setelah kita mencoba membuat jembatan dengan dengan caranya vertical rescue ini, ternyata jembatan bisa dibangun dengan singkat.
Berapa hari itu singkatnya? Jembatan yang dibangun oleh Vertical Rescue itu paling cepat 1 hari, 1 hari. paling lama itu 6 hari. Itu 1 hari itu berapa meter jaraknya? Paling pendek itu 30 sampai 150 meter. 150 meter. 150 meter. Wow. Itu ada Luar batas biasa. orang nggak yang harus ngelewatin ini? Berapa Nanti orang jembatan banyak? kita ditulis bahwa jembatan kita adalah jembatan perintis atau jembatan darurat. Ditulis bahwa yang menyeberang harus 3 orang atau 5 orang bergantian. Oh. Kalau motor 1 motor bergantian. Jadi ini yang perlu digarisbawahi bahwa jembatan ini teknologi pecinta alam ya. Teknologi Awalnya kan- diadopsi dari Vertical Rescue. Iya, dari Vertical Rescue artinya buat menyelamatkan orang-orang pendaki gunung ya. Iya, awalnya. Tapi bisa diaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari ya. Betul. Luar biasa, luar biasa. Terus Mas Teddy, dari sekian tadi 75 jembatan yang udah dibangun, jembatan mana yang paling sulit dibangun? Jembatan pada dasarnya jembatan kesulitannya sama secara teknikal ya. Karena jauh, karena sungainya deras. Iya. Jadi ketika menyeberang sebelum ada jembatan, kita harus tunggu airnya agak reda Surut sedikit ya. Atau karena medannya curam dari tebing ke tebing. Dananya dari mana? Nah, dananya swadaya dari masyarakatnya sendiri. Ada yang Oh. menyumbang tali baja, ada yang menyumbang beras, menyumbang besi, menyumbang kayu. Terus Mas Teddy katanya pernah ditolak juga ya dalam pembangunan jembatan? Ya, pernah kita masuk ke satu tempat, kita diduga dari apa ya? Dari Masyarakat. partai atau dari Oh. mana? Bukan, kita bukan dari partai manapun. Kita relawan, kita pemanjat tebing. Ya kita memang murni mau membangun jembatan. Tapi kalau kesulitan selain penolakan itu apa dari masyarakat? Kalau selain dari masyarakat yang seperti tadi, karena medannya terlalu jauh, kita harus berjalan. Jadi jembatan yang kita bangun itu tidak kendaraan berhenti langsung membangun di sana. Jadi setelah mobil atau motor kita harus berjalan kaki lagi. Kita membawa materialnya. Kadang bisa 1 hari 2 hari hanya untuk mengangkut. Membawa. Berarti material. kadang-kadang lebih lama bawa barangnya daripada ngebangun jembatannya ya? Betul. Kita ada yang memang di satu tempat materialnya kesulitan kita mendapatkan materialnya. Kita mencari tali bajanya itu harus dibawa dari Jakarta atau dari Surabaya. Jadi si jembatan itu kan tadi dibilang sementara. Ya. Emang berapa lama umurnya si jembatan itu? Harusnya kalau jembatan secara material 20 tahun itu seling bajanya masih bisa digunakan. Oh. Tapi karena jembatan Vertical Rescue ini adalah jembatan perintis, jadi siapapun nanti yang akan membangun jembatan yang lebih permanen, ya silahkan. Jembatan kita ini bisa dilepas. Ya. Hanya 3-4 jam jembatan bisa dilepas dan bisa dipindahkan ke jembatan yang membutuhkan jembatan berikut. Kalau Mas Teddy ini profesinya apa selain ya menjadi vertical rescuer? Saya total di panjat tebing dan vertical rescue. Ya, jadi mengajar panjat tebing, mengajar vertical rescue dan sesuai kecabangan-kecabangan yang ada di panjat tebing. Ini target 1000 jembatan ini kapan mau ada target nggak? Kita 1000 jembatan ini namanya untuk mengangkat semangat para relawan yang melakukan ekspedisi ini. Jadi kita tidak ditarget harus selesai sekian tahun enggak. Jadi siapapun yang mau bergabung silahkan bergabung dan perjalanan kita masih panjang. Jadi kalau ada yang mau dibangunkan jembatan tinggal mention ke Instagramnya Vertical Rescue. Vertical Rescue. Jadi di sini butuh jembatan. Iya. Oh, ya tapi jangan dinas-dinas pekerjaan umum yang minta vertical rescue ya. Itu kan tugas mereka. Nanti tiba-tiba, lumayan nih ada yang mempermudah kerja kita. Tuh. Tapi saya dengar-dengar nih, sempat ada kejadian jembatannya disapu banjir. Iya. Ya kan? Nah, tadi X Diana soal jembatannya yang disapu banjir setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Jalanan. Pendaki gunung sahabat alam sejati, jaketmu penuh lambang kegagahan, memproklamirkan dirimu, oh
dikuliti pisaumu yang tak pernah diam. Ketika aku daki gunung ke gunung, di sana ku temui kejanggalan makna, dikuliti pepohonan merintih kepedihan, dikuliti pisaumu yang tak pernah diam, tak pernah diam. Masih di Inspirasi Jalanan bersama saya Soleh Solihun dan rekan saya yang merdu sekali. Gaitsa Kenang, Gaitsa sang pecinta Kenang, alam. sang pecinta alam. Pecinta alam. Pecinta Sebuah alam. lagu dari siapa ciptanya? Rita Ruby Harlan. Yes, Ya. betul sekali. Lagu yang sebetulnya bukan hanya bercerita soal pecinta alam, tapi juga renungan dan sindiran mungkin ya, buat para pecinta alam yang kalau kata pencipta lagunya menyakiti pohon-pohon Yes, karena betul dikuliti sekali. oleh pisaumu yang tak pernah diam. Betul. Tuh, kayak Bara yang nggak pernah diam ya. Tapi teman kita yang satu ini pecinta alam dan dia saya yakin tidak menyakiti alam karena Kang Teddy X Diana ini justru memanfaatkan alam untuk membantu sesamanya. Dia ini pembuat 1000 jembatan gantung yang menghubungkan dari satu tebing ke tebing lain atau dari satu tempat ke tempat lain yang harusnya dilalui lewat sungai segala macam, tapi Kang Teddy dan teman-teman membangun jembatan untuk teman-teman. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Luar Teddy. biasa. Tadi kan saya cerita jembatannya yang dibikin hanyut oleh banjir. Itu di Iya. mana, Kang? Itu di Jawa Barat di Kuningan ya. Jadi setelah 1 tahun dibangun jembatan, ternyata ada banjir yang lebih besar, yang skalanya per 25 tahun satu kali ya. Setelah 25 tahun belum pernah kejadian banjir sebesar itu, dan menyapu satu desa itu, dan jembatannya pun ikut. Tapi sekarang dibangun lagi. Ya, dibangun kembali karena materialnya jembatannya masih ada di Oh, sekitar. masih ada. Kita Si tali-tali baja Iya, itu. masih ada. Luar biasa. Benar berarti ya, terbukti. Tapi kayaknya Kang Soleh takut ketinggian ya. Iya, saya takut ketinggian, sama saya takut menyakiti perasaan Ih, desa. siap. Ah. Satu jembatan itu butuh biaya berapa sih? Jembatan itu untuk panjang 50 meter itu mulai dari 25 juta sampai 60 jutaan materialnya. Kalau masyarakat sekitar nggak punya dana sebanyak itu, dapat dari mana, Kang Teddy? Kita cari donasi dari luar tempat yang akan kita bangun. Misalnya kita akan membangun jembatan di Sulawesi, itu donasinya bisa dari pulau lain, bisa dari Kalimantan atau bisa dari Sumatera. Jembatan di Sumatera donasinya bisa dari Jawa, bisa begitu. Ini berarti salah satu bukti bahwa orang Indonesia itu masih budaya tolong menolongnya masih begitu kuat ya. Betul. Kalau kita mengira di sosial media, apa di media sosial orang pada berantem, ternyata Kang Teddy membuktikan bahwa orang Indonesia masih saling bahu membahu. Betul sekali. Keluarga nggak khawatir kalau Kang Teddy bangun-bangun jembatan? Kebetulan keluarga juga banyak yang ikut ekspedisi ini ya, ada ikut di bagian logistik, ada yang di bagian Memang keluarga pecinta alam rupanya. Luar biasa ya. Kang Teddy, tapi kalau bangun jembatan di daerah gitu kayak listriknya gitu susah nggak sih? ya listrik. Kita bawa genset yang kecil, yang paling kecil yang bisa kita pikul. Oh. Jadi kita minimalisir pembuatan jembatan yang tidak menggunakan listriknya nggak banyak. Oh. Dan kalau misalnya ngerasa apa sih yang paling dirasakan kenikmatan membangun jembatan itu apa secara psikologis buat Kang Teddy? Ketika melihat anak-anak mulai bisa berangkat ke sekolah, bisa melalui jembatan, tidak harus turun ke sungai ya. Melihat masyarakat itu bayaran tertinggi buat anggota tim ekspedisi ini. Bisa melihat yang tadinya mereka berjuang menyeberang, ternyata bisa menyeberang melalui jembatan. Nah, itu bayaran termahal buat tim ekspedisi. Luar biasa. Iya sih, merinding aku. Ini namanya Keren. amal jariah ya kan? Iya, iya. Yang bakal terus dihitung karena kan ada berapa ribu orang di seluruh Indonesia yang Ya. bisa menuntut ilmu. Ya. Kalau mereka jadi pinter,
terus bermanfaat buat lingkungannya, itu akibat dari salah satunya jasa Kang Teddy dan teman-teman juga. Amin. Pernah apa celaka atau apa selama dari 87 pernah? Ada kecelakaan kecil ya, ada tertimpa, ada alat panjat tebing yang jatuh menimpa kepala, ada Waduh. batu yang terlepas menimpa ke anggota tubuh yang lain, bisa begitu. Nggak kapok tapi Ya saat itu kapok, tapi besoknya ya pengen coba lagi dan lagi. wah luar biasa. Ini namanya memang passion ya. Nggak bisa dibendung karena awalnya gara-gara lihat di majalah ya. Iya, lihat di buku. Kenapa nggak ngelihat orang lagi masak? Wah kayaknya keren sekali. Dari sekian buku itu bule yang manjat atau Iya. Waktu ada orang Inggris ya, orang Inggris manjat masih pakai perlengkapan yang serba-serba masih kuno ya, pakai sepatunya tinggi, pakai talinya masih yang besar. Ya. Tapi Kang Teddy sudah melakukan lompatan dari lebih dari sekedar hobi ya. Kan tidak semua orang hobinya bermanfaat buat orang lain. Ya. Kadang-kadang hobi itu cuma buat diri sendiri gitu, kayak hobi apa ya? Hobi mendengarkan musik kan cuma buat diri sendiri. Orang lain kan kadang-kadang tidak merasakan manfaatnya. Nah, kalau Iya. Kang Teddy ini dari hobi memanjat tebing sekarang sudah berguna buat masyarakat karena membangunkan jembatan. Itu sesuatu yang bermanfaat sekali dan berguna. Boleh tepuk tangan buat Kang Teddy. Tapi yang teman saya yang berikutnya ini juga nih, dia luar biasa. Dia passionnya mengemudi, driver ya, Wih. driver, dan dia juga membikin sekolah. Ya, ada teman saya datang dari timur deh ya. Itu timur kan, maksudnya ya kan? Ya datang dari timur. Dia seorang supir yang membuat sekolah gratis. Kita bakal ngobrol dengan teman saya setelah yang berikut ini. Hajar teman-teman, tetap di Inspirasi Jalanan. Mas Soleh, Mas Soleh, saya kenapa nih ditinggal nih? Siapa yang bawa? Pak De, Mas Soleh, siapa ini yang bawa? lu kalau Pak De di sini Iya. ini siapa yang nyetir? Siapa ini? Kenapa ditinggal ini? Lah, Bang Alan. Kan Bang Alan di sini jadi tamu, bukan jadi supirnya. Siapa ini yang bawa Kang Soleh? Pak De, ini teman saya Bang Alan dari Bima. Oh, Udah itu ngobrol ya? aja di dalam, tenang. Mentang-mentang ngeliat. Pak De yang setir. bawa. Pak De, ayo. Ayo Pak. Nah, Bang, ayo duduklah. Ngeliat setir langsung aja nih. Panggilan jiwa ya. Iya. Udah siap semuanya? Siap dong. Geitsa temenin aku ya. Iya, yuk. 1, 2, 3. Berangkat, Pak Pak De. Oke, bro. Luar biasa Pak De. Semangat Tepuk Pak tangan De. dulu untuk kita semua. Kalau tadi di beberapa menit lalu saya sudah ngobrol dengan Kang Teddy X Diana dari Vertical Rescue yang membangun rencananya 1000 jembatan gantung di seluruh Indonesia yang akan menghubungkan antara daerah-daerah yang sulit dijangkau dengan jembatan sementara atau jembatan pionir. Ini ada teman saya dari Bima, namanya Muhammad Saleh Yusuf. Saleh kan? Iya. Saya Soleh. Iya. Anda Saleh, ya, kita sama namanya mirip ya. Panggilannya Alan. Karena katanya anak Jalanan. Jalanan. luar biasa. Anak jalanan. Kita juga anak jalanan karena di Ancol keliling-keliling jalanan. Yoi, betul. Nah, ini buat para penonton yang belum tahu siapa Bang Alan alias Muhammad Saleh Yusuf, ada liputan yang dari teman-teman nih. Nih, Bang, bilang ke kamera Bang, ini liputan saya. Ini liputan.
Tepuk tangan. Makanya tadi Bang Alan langsung nyetir, Iya, bukan iya. karena pengen nyoba, tapi karena Pekerjaannya. iya. Pekerjaan. Jadi supir bis itu dari tahun berapa, Bang? Dari tahun 96. Dari 96. Wah, aku Dan- baru umur 1 tahun. Oh. Iya. Aku baru 2 tahun. Tapi Bang Alan ini sampai sekarang masih sopir bis ya, Bang ya? Iya, udah berhenti 4 tahun. Berhenti 4 tahun. Sekarang Iya. ngapain, Bang? Sekarang usaha angkot. Usaha angkot. Iya. Oh, jadi bandar angkot, Iya. bos angkot. Iya. Wah, berapa angkot sekarang, Bang? Ada 5. Ada 5 angkot. Nah, tapi yang istimewa bukan cuma angkotnya Bang Alan. Bang Alan tadi kita lihat liputannya, dia membuat sekolah gratis. Iya. Wow. Apa, Bang, yang bikin Bang Alan punya motivasi membuat sekolah gratis? Ya karena dari saya sendiri dulu kehidupan saya dengan waktu masa sekolah berat sekali, orang tua saya membiayai hidup saya di sekolah itu untuk menyekolahkan saya. Saya ingin sekali untuk menjadi orang sampai ke kuliah gitu. Tapi saat SD aja susah sekali saya. Sesusah apa, Bang? Saya kan keadaan di sana ya. Saya membaca penghasilan di sana tidak akan mampu menyekolahkan. Saya terinspirasi itu, melihat keadaan sepanjang jalan. Saya punya sejarah lihat di daerah-daerah lain. Akhirnya saya pikir kebetulan ada sebagian tanah orang tua yang mau dipakai untuk naik haji, yang mending saya bangun sekolah agama. Saya kasih saran ke orang tua, akhirnya orang tua setuju. Tahun Akhirnya berapa itu bikin itu sekolah agama? Udah 13 tahun dengan ini. 13 tahun. 13 tahun. Berarti sekolah agama tuh Raudatul Atfal sama Madrasah Ibtidaiyah ya? Madrasah saya iya sama rata Iya, dua itu kan Iya. berarti levelnya TK dan SD ya? Iya, TK dan SD. Orang tuanya nggak jadi pergi haji Nggak jadi. karena uang tanah yang harusnya buat biaya pergi haji dibikin sekolah. Iya, dibikin sekolah. Gimana meyakinkan orang Iya. tuanya? Saya kasih tahu karena bangun sekolah, orang mau ke masjid itu harus ada ilmunya dulu. Tujuannya ke masjid itu bukan hanya melaksanakan itu, tapi ada tujuan. Itu untuk mendapatkan itu kan perlu ilmu. Orang malas ke masjid karena nggak punya ilmu. Karena dia sudah punya ilmu, dia pergi. Tanpa disuruh dia sudah tahu tujuan dia, maksud dia. Kalau Bang Alan sekolah sampai tingkat apa, Bang? Saya sekolah sampai SMA. SMA. Iya. Tamat tahun 93. Setelah itu saya merantau ke Jakarta. 2 tahun jadi kornet mobil dulu di Jakarta. Bisa kerja itu hanya di mobil. Sampai sekarang sampai berusaha mobil. Passionnya memang di bidang transportasi ya. Iya. Tapi Bang Alan ini badannya keker, suaranya lembut. Hatinya Semua jadi- juga lembut ya sepertinya. Kalau ngomongnya lembut sekali. Dari udah 13 tahun bikin sekolah gratis. Iya. 13 tahun gratis. Duitnya dari mana? Ya hasil kerja saya. Makanya saya sampai ke Jakarta ini untuk mengumpulkan uang untuk membiayai sekolah itu. Oh. Karena sekolah gratis ya, buku, pakaian, itu baru sekolah gratis. Terus kalau untuk biaya awal banget ngebangun sekolah itu berapa? Itu biaya awal bangun sekolah dari saya, tabungan saya itu. Tabungan saya waktu bawa bis Bima Jakarta. Ada diutang sih sama saya atapnya itu. Ngutang. Ya ngutang. Oh. Jadi setiap pulang itu yang punya asbes itu datang ke rumah. Memang berapa juta ngutangnya? Kalau nggak salah waktu itu 4 juta, 5 jutaan. 5 juta. Iya. Lunas tahun berapa lama? Itu lunas ada setahun kali. Setahun. Iya. Ini mohon maaf nih, tabungannya berapa dulu sampai dikuras buat bangun sekolah itu? Dulu kalau nggak salah 9 jutaan. Hasil nyopir dari bertahun-tahun. Iya. 9 juta untuk membangun sekolah, luar biasa. Luar biasa. Dulu Berarti- udah berkeluarga belum waktu Iya. Iya sudah.
gimana bilang sama, udah punya anak? Punya anak satu. Udah punya anak satu. Iya. Gimana meyakinkan istri yang udah punya anak satu, mah tabungan kita satu-satunya 9 juta kita bikin buat sekolah. Oh iya. Ya saya kasih tahu jujur aja. Ini untuk masa depan juga anak-anak kita nanti bisa sekolah di sini dan kita tujuannya kan untuk tabungan masa depan akhirat lah. Nanti kalau untuk 9 juta ini kita pakai dulu untuk bangun sekolah. Amalan dengan ikhlas. Akhirnya disetujui sama istri saya. Masih nyupir waktu itu tapi kan ya? Iya, saya masih nyupir. Kalau nggak nyupir nggak mampu bayar sekolah itu, bangun sekolah. Boleh tahu gak penghasilan sebulan dari nyopir itu berapa, dari bawa bus? Bawa bus dulu itu gajinya sedikit, cuman gajinya hitung pulang pergi gitu. Gaji 400.000 Sekali jalan? sekali jalan. PP itu pulang Iya. pergi. Jadi sebulan kira-kira berapa tuh? Dapat 5 jutaan. 5 juta. Buat biaya sekolah Ada 3 juta. berarti 2 juta buat hidup. Ya, Cukup. cukup. Di Istri desa. nggak komplain kok lebih gede ke sekolah daripada ke dapur? Iya, yang penting kejar dulu supaya bisa selesai. Bangun bisa dipakai jalan gitu kan. Luar biasa. Kan sederhana, nggak harus gedung mewah. Yang penting Dulu ada kan atapnya. pakai bedeng gitu, penting bisa dipakai, nggak diplaster juga kan. Cuman beli bedeng kayu, ada kayu sendiri, tebang di kebun. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bang Alan. Ini Bang Alan ini Luar biasa walaupun sekali. namanya anak jalanan, kan anak jalanan kadang-kadang identik dengan apa yang serem-serem ya kan, terus Ya, Betul. preman. Tapi Bang Alan membuktikan bahwa anak jalanan pun bisa bermanfaat buat masyarakat, dan yang paling penting adalah tidak egois. Bang Alan mengorbankan tabungannya yang 9 juta itu buat membangun sekolah. Bukan buat dirinya, buat orang lain loh. Luar biasa. Luar biasa. Sangat menginspirasi. Jadi karena Bang Alan dan Kang Teddy yang menginspirasi, dan bahkan Kang Soleh yang menginspirasi juga karena baru mengeluarkan single kemarin. Oh, iya. Jadi ada lagu buat para lelaki di sini, Oh. judulnya Lelaki dan Rembulan. Buat teman-teman jangan kemana-mana, tetapi inspirasi jalanan. Rembulan di malam hari, lelaki diam 1000 kata, hanya memandang. Hatinya luka, hatinya luka. Udara terasa berat karena asmara, sesakan dada ketika cinta terbentur dinding, terbentur dinding. Bukalah pintu hatimu yang selalu membeku, agar terlihat lagi rembulan di wajahmu. Jangan sembunyikan hatimu untukku. Lelaki dan rembulan bersatu di malam. Angin sepoi-sepoi, angin sepoi-sepoi. Masih di Inspirasi Jalanan bersama saya Soleh Solehun, Guide Sakenang, ada Azman, Bara, Aris di belakang, ya saya hafal. Dan teman-teman saya ada Kang Teddy X Diana dari Vertical Rescue yang membangun 1000 jembatan gantung atau jembatan perintis di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh manusia ya. Terus ada Bang Muhammad Saleh Yusuf alias Bang Alan, seorang mantan, sekarang udah mantan kan ya, mantan sopir bis yang mendirikan TK dan madrasah ibtidaiyah gratis di Bima, Nusa Tenggara Timur ya?
Nusa Tenggara Barat. Oh, Nusa Tenggara Barat, beda dikit. Beri tepuk tangan Luar dulu. biasa. Ya, lu inspiratif sekali ya. Bikin saya malu. Ini semua tamu di Inspirasi Jalanan apa ini naluri sosialnya begitu tinggi Iya, iya. ya. Saya suka saya mungkin Berkecil hati ya kita. Iya, saya terlalu egois mikirin diri sendiri aja. Sama Betul. mikirin Gaitsa kalau sekarang. Ya Allah. Tapi kalau Bang Alan ini bukan cuma mikirin diri sendiri. Tadi kan Bang tabungan 9 juta, hasil kerja bertahun-tahun dipakai buat modal mendirikan sekolah. Ada yang menganggap Bang Alan gila nggak? Gila loh, duit pribadi apa kerja keras bertahun-tahun malah dibikin sekolah gratis lagi. Bukan buat modal usaha ya. Iya. Karena apa ya? Saya cuma supir bis. Banyak orang yang tidak senang lah, saya orang miskin bangun sekolah. Paling disuruh dia, pernah saya dibilang, ya simpanlah uang untuk makan bakso lah. Nggak usah bangun sekolah. Tapi saya nggak perhatikan itu. Banyaklah tantangan-tantangan yang menghadang saya. Saya nggak pedulikan itu. Oh, cibiran dari tetangga banyak ya? Iya banyak. Orang seukuran saya bangun sekolah ya nggak wajar. Manusia juga iri, dengki, cemburu itu kan ada sama manusia. Sehingga saya nggak peduli. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Sudah bangun sekolah sekitar 9 tahun. Sekolah itu bisa berjalan. Saya tinggalkan. Setelah 9 tahun itu. Ya, Terus? saya tinggalkan. Ya, saya kembali ke habitat saya, bawa mobil lagi. Karena dipikirnya sekolahnya udah bisa berjalan. Iya, udah bisa berjalan. Saya pikir untuk membantu sekolah ini saya harus bekerja lagi supaya bisa memenuhi buku pakaian anak sekolah. Jadi bolak-balik Bima Jakarta tuh sebetulnya bukan cuma buat keluarga ya, buat sekolah juga ya. Iya, buat sekolah. Terus kalau untuk kondisi sekarang sekolahnya tuh gimana, memadai atau gimana? Ya, kondisi sekarang udah memadai karena dibantu oleh pemerintah juga. Oh, ada bantuan dari pemerintah. Ada bantuan. Ada anggaran dana bosnya. Ada bantuan dari PLN, donatur gitu. Tapi masih saya berjuang ke sini ya untuk biaya rutin mereka operasional itu kayak buku. Oh, jadi Bang Alan tuh masih menyisihkan pendapatannya untuk sekolah itu meskipun Iya. ada. Berapa emang duit yang Bang Alan keluarkan pribadi buat sekolah setiap bulan? Saya minimal setiap 3 bulan itu ya harus keluarkan uang 3 juta sampai 4 juta. Setiap bulan? Setiap 3 bulan. Oh, 3 sekali. bulan. Itu hasil dari angkot yang 5 itu. Iya, Angkotnya di mana, Bang? ada di Depok. Oh, di Depok. Iya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu. Jadi Bang Alan ini meskipun sudah meninggalkan desanya, tapi dia tidak melupakan sekolah yang didirikan. Justru malah pergi ke Jakarta ini supaya mendapat lebih banyak lagi dana untuk di Darul Ulum itu ya, Bang? Iya. Kalau Kang Teddy mendengar cerita Bang Alan gimana perasaannya tadi? Luar biasa perjuangannya. Bang, kalau Kang Teddy pernah dianggap gila juga nggak sama teman? Ngapain sih bangun-bangun 1000 jembatan? Ya ada, karena kan kita berangkat ke tempat yang kita berangkat ke Papua, kita berangkat ke tempat terpencil di Kalimantan hanya untuk membangun jembatan. Ini gila, ngapain kamu katanya ke sana? Yang bahkan bukan kampung halaman atau tempat saudara ya. Iya. Kalau gitu apa yang bikin Kang Teddy tetap semangat mendengar cibiran gitu? Karena memang kalau kita datang ke satu tempat, kita melihat masyarakat turun, anak-anak sekolah, ya memang itu membutuhkan jembatan yang sesungguhnya dan butuh orang-orang yang tanda kutip gila ya harus diberangkatkan ke sana membangun jembatan. Karena ada jembatan yang sudah menanti belasan tahun, udah puluhan tahun. Oh. Ya buktinya dibangun orang-orang gila itu tadi. Tapi kalau di Bandung mah nggak ada ya. Semua nggak perlu jembatan ya. Ya nggak, Bandung nggak ada. Ya, mungkin 6 jam, 7 jam dari Bandung masih ada jembatan. Oh, masih ada 6 Masih jam ada. 7 jam dari Bandung. Di pesisir Jawa Barat Selatan, Banten, ya itu masih banyak yang membutuhkan jembatan.
Apa sih yang bikin Anda berdua itu punya jiwa sosial yang begitu tinggi? Saya ya mikir ya dunia ini hanya tempat persinggahan. Jadi bekal untuk perjalanan panjang saya nanti. Sekolah ini yang saya bangun. Saya mati sekalipun itu semakin maju. Jadi amal jariah saya tetap jalan. Itu intinya saya. Tak sih bangun sekolah untuk tangga saya untuk meraih keuntungan yang banyak. Untuk memperkaya diri, enggak. Maka saya harus tinggalkan sekolah itu. Demi menghidupi ya. Menghidupi. Karena saya hasil kerja saya di Jakarta ini untuk buang itu kan ada 2,5%. Hasil kerja saya harus di haknya fakir miskin. Nah, saya ngapain buang lain di sana aja saya. Yang jelas-jelas memang sudah membutuhkan ya. Membutuhkan. Kalau Kang Teddy apa Kang Teddy? Ya saya pikir sehebat-hebatnya manusia itu ya yang paling banyak memberi manfaat ya. Ya kebetulan Vertikaris ini diberi jalan bagaimana memberi manfaat untuk masyarakat. Ya sudah, lakukan saya pikir. Gaetsa apa Gaetsa mendengar cerita gini, apa yang kamu rasakan Gaetsa? Jadi malu sih sama diri sendiri yang pasti, karena ngelihat Mas Teddy dan Kang Teddy dan Mas Alan ini walaupun dengan kehidupan yang seperti ini yang mereka jalani masing-masing, mereka tuh masih bisa mikirin orang lain gitu. Sementara kita mungkin yang agak cukup mampu untuk berbagi atau untuk kasih manfaat ke orang banyak tuh malah agak mikir-mikir gitu kan. Kayak niat itu nggak sekuat sama 2 orang ini gitu. Jadi itu salah satu ya pelajaran buat aku pribadi. Pepatah klasik yang bilang don't judge a book by its cover, atau jangan menilai seseorang dari penampilan ya Bang ya. Bahwa Bang Alan hidup di jalanan jadi tahu bahwa anak-anak jalanan yang buat sebagian orang dianggapnya meresahkan masyarakat, ternyata Bang Alan bisa mencari tahu apa di balik semua itu. Dan ini yang paling penting, bahwa semua kekurangan di kehidupan itu bisa diatasi dengan pendidikan ya Bang. Iya. Kalau saja semua orang Indonesia mendapatkan pendidikan yang cukup, mungkin kriminalitas akan berkurang ya, ekonomi lebih baik ya. Iya. Bang Alan percaya itu Bang? Percaya. Kang Teddy sama Bang Alan kasih tahu ke kamera kalau di antara para penonton ada yang mau menyumbangkan 2,5% dari penghasilannya atau mungkin 20%. kayak potongan manajemen. Ya, Kang Teddy silakan kasih tahu kemana informasi. Ke sini kameranya nih. Nah, Ya informasinya di sini. Bisa bergabung di Vertical Rescue Indonesia. Bagaimana cara bergabungnya ada di sini. Oke. Bang Alan, Bang, silakan Bang. Bang Alan cerita sedikit mau nyumbang kemana dan kenapa butuh disumbang. Ya, bagi yang mau menyumbang, mau menanam amal, silakan menanam di kebun yang saya bangun itu kebun amal namanya. Darul Ulum, Yayasan Darul Ulum, Yayasan Pendidikan Darul Ulum di Bima NTB. Sekali lagi, saudara-saudara, ini Bang Alan dan Kang Teddy mengajarkan pada kita bahwa hidup itu akan lebih bermanfaat kalau kita memberi manfaat buat orang lain. Dan Kang Teddy dan Bang Alan menunjukkan bahwa menjadi manusia itu ya sebaiknya tidak hanya memikirkan diri sendiri ya. Kang Teddy dengan luar biasanya memikirkan daerah-daerah yang bahkan bukan kampung halamannya. Kalau Bang Alan rela mengorbankan uangnya lebih banyak untuk sekolahnya daripada untuk istrinya dan anaknya. Ini juga yang harus diacungi jempol adalah bukan cuma Bang Alan, tapi istrinya yang pengertian dan ikhlas sekali ya Bang ya. Iya. Ikhlas ya kayaknya Bang ya. Iya. Ikhlas kan Bang? Ikhlas. Istrinya Bang Alan ikhlas kan Mbak? Ya Mbak ya. Ikhlas lah, sudah ada angkot 5 ya soalnya. Minggu depan jangan lupa saksikan Inspirasi Jalanan setiap hari Sabtu jam 8 malam. Saya Soleh Solehun, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah Gaetsa Kenang dengan apa? Rayuan Pulau Kelapa. Oh.